Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa tanpa kebohongan. Majelis Banding menyunat hukuman ex-jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 menjadi 4 tahun penjara. Pinangki terbukti melakukan korupsi dan pidana pencucian uang. ICW menilai keputusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap jaksa Pinangki dinilai keterlaluan dan tidak memberi efek jera bagi pelaku korupsi. Mega proyek KTP elektronik yang menjadi ladang korupsi bagi para pejabat tinggi merugikan negara hingga mencapai 2,3 triliun rupiah. Kasus ini yang menggurita melibatkan banyak pihak, perorangan, korporasi, bahkan juga tidak ketinggalan pejabat negara. Hingga saat ini, korupsi menjadi salah satu masalah terbesar pemerintah Indonesia. Masalah ini telah menyebabkan banyak kerugian mulai dari aspek sosial, kemiskinan, ekonomi, hingga kerusakan lingkungan. Banyak pihak yang terlibat dalam kasus korupsi sebagai contoh, kepala daerah, pejabat pemerintahan, pengusaha, hingga seorang ASN. Oleh karena itu, kami mencoba mewawancarai 5 orang yang berprofesi sebagai ASN. Dan inilah percakapan kami. Korupsi itu adalah suatu tindakan oleh orang atau sekelompok orang yang menyalahkan posisi atau jabatan dan merugikan keuangan negara atau keuangan perusahaan. Korupsi ialah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi itu menyalahgunakan intinya. Menyalahgunakan apapun, entah itu aset negara, entah itu uang negara. Ada kebutuhan, jadi kayak bagaimana orang tersebut butuh sesuatu yang harus dibeli atau ini, sehingga mereka melakukan perbuatan korupsi. Kemudian yang kedua adalah kerakusan atau keserakahan. Jadi mereka tidak bersyukur dengan apa yang dia sudah terima. Kemudian yang ketiga adanya kesempatan, di mana ketika ada sistem atau pengendalian yang kurang baik, sehingga orang tersebut menemui celah yang ditemukan untuk melakukan korupsi. Ya, ini sesuai dengan yang saya baca teori Ghosn dari Jack Bollon, yaitu greed, opportunity, need, dan expose. Yang pertama greed atau keserakahan, dan yang kedua opportunity atau yang artinya kesempatan, yang ketiga needs artinya kebutuhan, dan yang keempat expose artinya pengungkapan. Masih sangat perlu ditingkatkan ya, karena kita lihat saja laporan dari Transparency International itu kan indeks persepsi korupsi kita kan menurun, bahkan kita tuh rankingnya dekat dengan Timor Leste. Sudah cukup baik sebenarnya, dari unit atau dari tingkat yang paling rendah pun itu sudah ada unit-unit yang mengatur terkait tentang penanganan korupsi. Tetapi di sini di sisi kurangnya tersebut, kurangnya edukasi kepada masyarakat. Saya pasti pernah menemui perilaku korupsi tersebut di lingkungan kerja yang pastinya. Untuk sejauh ini sih belum ada. Tentunya saya akan melapor kepada bagian yang berkuasa atau berwenang untuk menindak kasus korupsi tersebut atau tindakan korupsi tersebut. Begitu sih. Kalau kita yang muda ngingetin yang tua, itu tuh pada realnya tuh nggak kayak gitu loh. Apa ya? Ya selain kita sungkan atau takut lah pasti.
kasus korupsi BLBI ini terjadi ketika Indonesia dilanda krisis moneter tahun 1998 dan hingga sekarang dihentikan kasusnya. Jadi sebenarnya penanganan kasus korupsi BLBI ini belum selesai ya harusnya, karena kerugian negara tersebut masih belum tertagihkan dan uang tersebut belum kembali ke kas negara begitu. Kayaknya orang-orang korupsi itu harus dipermaluin banget deh, kayak di negara-negara lain. Di negara-negara lain tuh sampai turunan-turunannya tuh malu. Jadi nggak cuma dia aja yang malu. Saya berharap lembaga-lembaga anti rasuah itu diperkuat ya. Kita sebenarnya sebagai satu negara itu harusnya bergotong royong dan bekerja sama untuk memperkuat lembaga anti rasuah, terutama KPK dan juga kejaksaan dan kepolisian. Tapi sebenarnya penanganan tersebut tuh lebih efektif ketika kita menangani pra-korupsinya. Jadi sebelum terjadinya tindakan korupsi. Dan para koruptor bisa diadili dengan seadil-adilnya. Untuk memahami kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia yang menjerat Samsul dan istrinya, kita harus kembali ke tahun 90-an saat masa krisis ekonomi 1998. Saat itu, banyak sekali bank yang sulit melakukan likuiditas, sehingga pemerintah lewat Bank Indonesia meminjamkan uang negara ke sejumlah bank, yang dinamakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pada Desember 1998, Bank Indonesia menyalurkan dana sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank. Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI milik Samsul merupakan salah satu bank yang mendapatkan kucuran uang senilai Rp47,2 triliun, dikurangi dengan jumlah aset yang dimiliki sebesar Rp18,8 triliun, yang menghasilkan jumlah yang harus dibayarkan oleh BDNI senilai Rp28,4 triliun. Di tahun 2004, BPPN mengeluarkan surat keterangan lunas atau SKL terhadap Samsul. Pada saat itu, kewajiban sebagai debitur masih ditagihkan kepada Samsul. Sewaktu menjabat, Presiden Megawati Soekarno Putri menyetujui pemberian SKL kepada obligor penerima BLBI. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada 2017 mengindikasikan adanya kerugian uang negara sebesar Rp4,58 triliun. Di tahun yang sama, KPK memeriksa Samsul dan Icih karena diduga telah bekerja sama dengan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad untuk merugikan keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun. Pada tahun 2018, mantan Kepala BPPN Syafruddin didakwa melakukan perbuatan korupsi dalam penerbitan SKL bagi BDNI. Namun dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2019, Syafruddin dinyatakan tidak bersalah. Majelis Hakim mengatakan tidak ada pidana yang dilakukan Syafruddin dalam menerbitkan SKL BLBI. Di tahun yang sama, KPK mengajukan peninjauan kembali vonis bebas Syafruddin ke Mahkamah Agung, namun ditolak pada Juli 2020. Syamsul Nur Salim dan istrinya, Icih Nur Salim, masuk dalam daftar pencarian orang KPK setelah 2 kali mangkir pemanggilan KPK tahun 2019. Sampai tahun 2020, keberadaan kedua tersangka tersebut belum diketahui. Namun di tahun 2021, KPK justru melayangkan SP3 untuk menghentikan penyidikan terhadap Samsul dan istrinya. KPK memutuskan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh atas vonis lepas Syafruddin dan dalam kasus dugaan korupsi Samsul dan Icih Nur Salim. Pada tanggal 6 April 2021, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana BLBI. Menurut perhitungan Satgas, pada tanggal 15 April 2021, piutang BLBI yang akan ditagihkan kepada 48 obligor, termasuk Samsul Nur Salim, sebesar Rp101,4 triliun. Menurut kelompok kami, tindakan yang dilakukan adalah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Syafruddin Kepala BPPN dan Syamsul Nur Salim pemegang saham BDNI untuk menerbitkan SKL, meskipun pada akhirnya atas kasus ini diterbitkan vonis bebas terhadap Syafruddin dan SP3 terhadap Syamsul dan istrinya. Sudah saatnya negara kita bebas korupsi. Untuk mencegah terjadinya kasus korupsi secara terus-menerus, kita bisa ikut andil dengan membiasakan hal berikut untuk menghindari perilaku koruptif. Mempelajari hak, kewajiban, tugas, wewenang profesi, dan hukum tindak pidana korupsi. Membiasakan diri untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak mengambil hak orang lain. Serta mendekatkan diri pada Tuhan dan selalu bersyukur.